Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas 4. Untuk pelajaran kelas 4 pada kali ini kita memasuki yaitu tema 3. Tema 3 ini yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan di subtema 1 ini kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baiklah anak-anak, mari langsung saja kita bahas pelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian buka di halaman 1 pada buku tema kalian. Di situ ada ayo membaca. Jadi di halaman 1 pada buku tema 3 itu ada ayo membaca, yaitu tentang padi. Silakan kalian simak bacaan yang akan Bapak baca sambil kalian perhatikan di buku tema 3 kalian di halaman 1. Di situ teks bacaannya yaitu tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang di Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya berkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Jadi dari teks ini kita akan berbicara tentang padi, bahwa padi itu adalah bahan makanan pokok bagi penduduk Indonesia yang nantinya padi ini diolah atau digiling menjadi beras. Jadi beras ini yang nantinya akan dimasak dan berubah menjadi nasi. Nasi inilah yang kita makan sehari-hari. Jadi nasi ini yang kita makan sehari-hari itu berasal dari beras, dan beras ini berasal dari padi. Jadi di daerah Indonesia, khususnya Jawa Barat, ada yang dikenal dengan lumbung padi nasional, yaitu di daerah Karawang. Nah, padi ini ada yang disebut dengan gabah. Gabah itu adalah kulit atau bulir padi. Jadi bulir padi yang belum dikupas, nah itu masih disebut gabah. Nanti kalau sudah dikupas sekamnya, itu dalamnya berupa biji berwarna putih yang disebut dengan beras. Baiklah, selanjutnya silakan dibuka halaman 2. Nah, di halaman 2 di situ ada soal yang harus kalian jawab. Silakan dijawab di buku paket tema kalian di halaman 2.
Nah, pertanyaan itu berkaitan dengan teks bacaan, yaitu tentang padi. Jadi silakan kalian baca kembali, lalu jawab pertanyaan pada halaman 2, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu yang harus kalian kerjakan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya yang selanjutnya. Selanjutnya, ya silakan kalian buka di halaman 4 pada buku tema. Ya, pada buku tema 3 halaman 4, di situ ada berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Jadi, kalau kita masih tetap ingin menikmati padi, maka kita harus melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Jadi bibit padinya kita jaga biar bisa ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Ya, kita jaga jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya jadikan untuk mendirikan bangunan. Karena kalau lahannya sudah didirikan bangunan, maka tidak ada lahan lagi untuk mengembangkan pertanian padi. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena kalau lingkungan sekitar kotor seperti adanya sampah, ini menyebabkan terjadinya banjir. Sehingga banjir tersebut dapat mengakibatkan tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Jadi fungsinya agar sawah yang ditanami padi ini mendapat cukup aliran air. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Nah, jadi penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi kita gunakan beras secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya anak-anak kita ke halaman. Selanjutnya di halaman 5. Nah, sekalian buka di halaman 5 buku tema 3-nya. Di situ ada tentang penampakan alam Indonesia, yaitu pantai. Nah, apa itu pantai? Pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Landai itu maksudnya tidak dalam. Kalau terjal itu yang dalam. Jadi pantai itu biasanya untuk objek wisata, ya berlibur di pantai. Dan kita ketahui penduduk di daerah pantai itu bermata pencahariannya atau pekerjaannya sebagai nelayan. Ya, nelayan itu mencari ikan di laut. Itu pekerjaan sebagian besar penduduk di daerah pantai. Jadi sebagai nelayan mencari ikan ke laut. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Nah, apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan, kelapa, dan tebu. Jadi di daerah dataran rendah ini biasanya penduduknya itu bermata pencarian atau pekerjaannya ada yang sebagai petani, peternak, dan juga ada perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Jadi biasanya di dataran tinggi ini penduduknya itu sebagai mata pencariannya itu perkebunan. Perkebunannya perkebunan teh. Ada juga dataran tinggi yaitu daerah puncak. Ini daerah puncak biasanya objek wisata
untuk menginap atau beristirahat di daerah puncak. Nah, itulah penampakan alam yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, demikian pelajaran tema 3 kita pada hari ini. Semoga kalian memahami dari pembelajaran yang telah kalian tonton. Bapak ucapkan selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.